ya yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya dan beberapa orang-orang yang bergerak di bidang ini itu kurang setuju dengan istilah cheat day gitu kan. Karena apa? Cheat day itu kan cheating artinya curang ya. Masa kita mau curang pada tubuh kita sendiri gitu kan ya. Makanya kalau biasanya orang melakukan cheat day itu Senin sampai Jumat itu dietnya itu ketat gitu kan ya, nggak boleh makan manis, nggak boleh apa. Tapi kemudian begitu datang hari Sabtu gitu kan ya, karena dia merasa oh aku sudah diet nih dari Senin sampai Jumat, Hah? maka hari ini saya akan berikan reward pada diri saya gitu kan, saya makan sepuasnya gitu kan ya. Ada di Akhirnya grup tuh. akan terjadi yang namanya kalap gitu kan ya, sehingga kemudian menyebabkan kalori yang sudah defisit selama 5 hari gitu kan ya, misalkan kebutuhan kalori 2000 gitu kan ya, kemudian defisit kalori seharinya 500, jadi selama 5 hari 500 kali 5 sudah defisit 2500 kilokalori misalkan. Ternyata di Sabtu karena makannya keenakan, merasa cheat day, dia makan surplus 3000 kalori gitu kan ya. Jadi apa yang sudah dilakukan selama 5 hari sebelumnya itu hilang begitu saja dalam 1 hari. Itu yang sering terjadi. Makanya kenapa saya dan beberapa rekan-rekan tidak setuju dengan ajaran cheat day, karena itu bisa membuat kita kalap. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, memasukkan 20% keinginan kita itu setiap hari. Ibaratkan gini, kalau misalkan kita itu nggak pernah ketemu sama orang yang atau makanan yang kita sukai gitu kan, misalkan ditahan-tahan 1 bulan nggak ketemu nasi gitu kan, maka ketika ketemu kita akan balas dendam karena nggak pernah ketemu. Sebaliknya, kalau kita tiap hari ketemu nasi gitu kan ya, kemungkinan kecil kita akan punya rasa balas dendam dan kita akan menganggap nasi itu biasa saja gitu kan ya. Maka yang saya sarankan biasanya nggak apa-apa makan yang kita sukai gitu kan setiap hari gitu kan, tapi dengan porsi terkontrol dan hanya 20% dari makanan sehari-hari. Itulah tadi makanya ada prinsip 80-20 tadi ya, untuk menjaga konsistensi kita. Jadi nggak apa-apa, kalau saya pakai prinsip nggak apa-apa makan yang enak-enak itu setiap hari, tapi porsinya kecil, yang penting sayur dan proteinnya sudah tercukupi. Itu lebih masuk akal dan nggak membuat kita kalah. Nah, kemudian kalau misalkan ada, ini juga apa namanya, nyambung dengan pertanyaan ketiga dari Bu Christine Arianti terkait dengan berat badan stuck ya. Jadi memang ada beberapa fase itu kita membutuhkan istilahnya bukan cheat day tapi break diet gitu kan ya. Jadi sebelum ngomong break diet gitu kan ya, saya akan menjelaskan dulu kenapa sih berat badan itu bisa stuck. Nah, berat badan bisa stuck itu ada beberapa alasan. Ini saya boleh share screen sedikit ya. Jadi kenapa berat badan stuck? Berat badan stuck itu ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena tidak atau belum defisit kalori gitu kan ya. Jadi uh, seiring berturunnya berat badan, maka kebutuhan kalori kan akan berbeda gitu kan, pasti akan turun. Nah itu harus dihitung ulang gitu kan ya, karena kalau misalkan nggak dihitung ulang jadinya nggak defisit kalori. Jadi perhitungannya harus lebih teliti dan harus jujur pada diri sendiri. Itu juga karena banyak orang itu suka bohong-bohong dikit lah gitu kan, terkait dengan makanan yang dimakan, dan juga suka melebih-lebihkan olahraga yang sudah dilakukan. Aku tadi cuma makan ini kok, cuma makan salad gitu kan, tapi nggak taunya di salad itu ada mayonesnya, kemudian ada apa namanya minyaknya, itu nggak dimasukin. Aku tadi olahraga zumba bakar 1000 kalori gitu kan, padahal olahraganya cuma 20 menit dan banyak selfie-selfienya, tapi katanya tadi kata instrukturnya tadi kelas ini membakar 1000 kalori gitu kan ya selama 20 menit, tapi dia banyak selfie-nya gitu kan, itu kan off reported, jadi kelebihan yang dilaporkan. Kemudian yang kedua, kenapa berat badan stuck? Karena tadi sudah dijelaskan, komposisi tubuhnya berubah ya, lemaknya turun, ototnya naik, jadi berat badannya tetap. Yang ketiga, nafsu makan meningkat ya. Jadi ketika kita lagi diet defisit kalori, itu hormon leptin turun ya. Hormon leptin itu kan hormon kenyang gitu kan ya. Hormon leptinnya turun, jadinya nggak ngerasa kenyang, akhirnya nafsu makan meningkat. Itu memang mekanisme tubuh karena kita lagi defisit kalori. Kemudian yang selanjutnya, kenapa berat badan stuck? Karena mungkin secara tidak sadar aktivitas fisik kita jadi menurun gitu kan ya, karena masuk apa namanya intake kita dari makanan itu berkurang. Tubuh kita itu punya mekanismenya, oh berarti harus hemat nih, tubuhnya berkurang nih makanannya, jadi secara nggak sadar itu aktivitas kita bisa menurun. Sama kayak misalkan kita sudah terbiasa dapat gaji misalkan 10 juta gitu kan ya, maka kita beli makan yang enak-enak gitu kan, yang mahal-mahal gitu kan, tapi secara nggak sadar ketika kemudian tiba-tiba gaji kita cuma 2 juta,
otomatis kita akan bertahan hidup dong dengan 2 juta itu. Akhirnya makannya semakin dikurang, yang biasa sehari makan 3 kali 4 kali, ya udah deh Senin Kamis puasa gitu loh, seperti itu. Jadi itu memang mekanisme alamiahnya gitu kan. Kemudian ada namanya adaptive thermogenesis, itu intinya tubuh beradaptasi dengan kondisi yang ada untuk melakukan penghematan. Dan yang terakhir adalah kenapa berat badan stuck, karena mungkin nggak konsisten gitu kan ya. Sekarang defisit kalori, besoknya ternyata enggak, besoknya lagi defisit kalori, besoknya lagi makannya banyak karena ada kondangan dan seterusnya. Jadi ini perlu dicek kenapa berat badan stuck. Nah kemudian cara agar berat badan tidak stuck itu bagaimana? Yang